Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 269. Mencari bantuan dari Paman Olsen. Saat melihat catatan ini, pupil mata Keira tiba-tiba mengecil. Taylor adalah pembunuhnya. Dia tumbuh dalam keluarga Olsen dan tahu bahwa Nyonya Olsen sebenarnya orang yang cakap, tetapi dia tidak memanfaatkan kemampuannya sendiri dan tampaknya selalu menghindari sesuatu. Dan ayah ini, Taylor, dia merasa sangat asing dengannya. Apakah dia memiliki kemampuan hebat untuk menculik dia dan Kira tanpa meninggalkan jejak? Dia tidak meragukan keaslian catatan itu, hanya saja sejak dia kembali, Samuel telah melaporkan semua hasil penyelidikan kepadanya setelah kejadian itu. Terlebih lagi, karena keluarga Horton merupakan keluarga pertama Oceanion, Louis telah menyelidiki petunjuk si pembunuh selama ini, namun masih belum ada petunjuk. Mampu melakukan ini secara rahasia berarti Taylor menyembunyikan kemampuannya atau mendapat bantuan dari orang lain. Keira mengatupkan rahangnya erat-erat. Terakhir kali Kira datang padanya, mengatakan bahwa seseorang akan membunuh mereka, dia tidak mempercayainya, menganggapnya terlalu tidak masuk akal, namun hasilnya adalah kematian Kira. Setiap kali dia memikirkan hal ini, mengingat bagaimana Kira bisa saja meninggalkannya pada akhirnya, bisa saja memanjat papan kayu itu sendiri, tetapi sebaliknya memberinya kesempatan untuk hidup, dadanya terasa sesak. Sikap meremehkannya telah membunuh Kira. Keira tahu bahwa pelakunya adalah pembunuhnya, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Jadi ketika dia melihat permohonan Nyonya Olsen untuk meminta bantuan, dia tidak berani bertindak gegabah, karena takut jika dia tidak menaklukkan Taylor dalam tindakannya, dia malah akan menyakiti ibunya. Dia menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa dia harus mencari bantuan sekarang. Tetapi kepada siapa ia harus meminta bantuan? Bagaimana dengan Louis? Belum sempat pikiran itu muncul, Keira segera menepisnya. Dia merenung sejenak dan akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari Paman Olsen. Meskipun dia tidak mengetahui masa lalu antara Paman Olsen dan ibunya dan bahkan lebih tidak jelas tentang apa arti mereka, tidak akan pernah bertemu lagi, setelah beberapa interaksi dengan Paman Olsen, dia mempercayai intuisinya. Paman Olsen tidak menaruh dendam terhadap dia maupun ibunya. Mungkin hanya Paman Olsen yang mau mempertaruhkan nyawanya demi ibunya. Saat Keira sedang merenung, dia mendengar suara gaduh dari arah aula peringatan. Sudah waktunya untuk memindahkan jenazah ke krematorium dan kemudian memakamkannya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Paman Olsen. Nyonya Olsen memberiku sebuah catatan yang mengatakan bahwa pembunuh putrinya adalah Taylor dan dia tampaknya terkendali. Dia meminta bantuanku. Setelah mengirim pesan, dia melihat orang-orang membawa peti jenazah keluar, dan meletakkannya di kendaraan dari krematorium. Louis tidak mengikuti kendaraan itu tetapi menatap kosong saat mobil itu membawa pergi jasad itu sambil berdiri diam dalam keadaan linglung. Dia tidak bergerak, mematuhi prosedur yang ditetapkan. Seseorang mengangkat foto hitam putih Keira dan mengikuti di belakang kendaraan krematorium. Setelah itu, mereka tidak akan kembali tetapi akan langsung menuju pemakaman. Sebuah suara di dekat bertanya, "Bukankah Nyonya Horton akan dimakamkan di pemakaman keluarga Horton?" Saya mendengar bahwa Tuan Horton menolak, dengan mengatakan bahwa itu bukan Nyonya Horton, dia dengan keras kepala tidak mau mengakui bahwa yang meninggal adalah Nyonya Horton. Aduh, apakah kau melihat keadaan Tuan Horton? Dia tampak sangat tidak sehat, aku belum pernah melihatnya sekacau ini. Tuan Horton benar-benar mencintai istrinya. Bisik-bisik orang banyak sampai ke telinga Keira. Akan tetapi, dia tidak menggubrisnya, dan mengamati kerumunan untuk mencari keberadaan Taylor dan Nyonya Olsen, serta melihat bahwa Taylor telah menggendong Nyonya Olsen ke dalam kendaraan. Nyonya Olsen terlalu patah hati untuk pergi ke krematorium. Datang ke sini hari ini dianggap sebagai perjalanan terakhir bagi Nyonya Horton. Sayang sekali, dia orang yang sangat menyedihkan. Saya baru saja mendengar bahwa mereka akan meninggalkan negara ini besok. Tuan Olsen mengatakan bahwa pindah tempat mungkin akan membantu mereka menenangkan pikiran. Itu pantas saja, tinggal di sini hanya akan menjadi pengingat harian akan kondisi tragis putri mereka. Namun pembunuhnya belum ditemukan, dan tidak ada yang tahu siapa orang terkutuk yang melakukannya. Ekspresi Keira menjadi mendesak, dan dia segera bergegas menuju tempat parkir.
Tak jauh di luar kediaman Horton, sebuah SUV hitam terparkir. Paman Olsen duduk dengan tenang di dalam, menatap ke arah rumah Horton. Alice berkata, "Paman, jika Anda benar-benar ingin mengantar Nyonya Horton pergi, masuklah ke dalam dan lihatlah. Apa gunanya bersembunyi di sini?" Namun, Paman Olsen tidak menanggapi. Matanya terpaku pada layar ponselnya, pada antarmuka pesan teks dengan Nyonya Olsen. Sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali mereka saling menghubungi. Dia akhirnya mendapatkan nomor telepon Nyonya Olsen, tetapi hanya ada beberapa pesan singkat. "Bisakah Anda membantu saya? Jika kau meminta, aku harus menurutinya. Katakan padaku." Itulah percakapan kemarin. Hari ini, dia akhirnya menjawab, "Tolong, tinggalkan Oceanion secepatnya. Ini demi hidupku." Ia mengepalkan tangannya, merasakan perih di hatinya karena kata-katanya. Ia tidak mengubah cara bicaranya. 20 tahun yang lalu, ia masih sama kejamnya. 20 tahun kemudian, ia tetap tidak kenal kompromi. Paman Olsen memaksakan senyum pahit, namun ia mencintainya karena sikapnya yang sama, yang telah memikatnya selama lebih dari 20 tahun. Setelah melihatnya, tidak ada wanita lain yang dapat menarik perhatiannya. Pandangannya tertunduk, dan dia melihat mobil jenazah itu melaju pergi. Orang-orang mengikutinya, membawa foto hitam putih Keira, tetapi Paman Olsen tidak menyadarinya. Pandangannya tertuju pada mobil keluarga Olsen. Melalui jendela, meskipun dia tidak dapat melihat orang-orang di dalamnya dengan jelas, dia samar-samar melihat siluet Nyonya Olsen. Dia duduk dengan tenang di kursi belakang. Paman Olsen menatapnya dengan penuh, tahu bahwa tatapan ini mungkin akan menjadi perpisahan terakhir mereka. Saat mobil itu lewat di depannya, waktu di matanya melambat seperti merangkak, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap bingkai ingin ia ukir dalam-dalam di ingatannya. Baru setelah mobil keluarga Olsen pergi, terhalang oleh kendaraan lain dan tak terlihat lagi, dia dengan berat hati mengalihkan pandangannya. Paman Olsen menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan menahan air mata di matanya. Ketika dia berbicara lagi, suaranya rendah dan tercekat. "Ayo pergi." Alice membuka pintu mobil. "Paman, kau kembali dulu. Aku akan tetap di sini untuk menjaga Louis." Pria itu sebaiknya tidak terjebak dalam konsep cinta. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan di sekolah, Alice dan Louis adalah tipe orang yang menghargai satu sama lain. Yah, Alice menghargai Louis. Apakah Louis menghargainya? Alice tidak tahu. Namun Alice selalu menghargai kesetiaan, jadi tampaknya lebih baik untuk tinggal lebih lama. Lagi pula, dengan kepribadian dan status sosial Louis, tidak ada yang berani mengatakan kebenaran kepadanya karena takut membuatnya marah. Pintu mobil ditutup, dan pengemudi menyalakan mesin. Saat itulah Paman Olsen melihat pesan di WhatsApp. Saat melihat pesan dari teman mudanya, ia berteriak, "Hentikan mobilnya." Set, Alice melambaikan tangan ke arah mobil, dan ketika mobil itu tiba-tiba berhenti, dia segera mendekat. "Paman, ada apa? Tidak tega berpisah denganku." Begitu kata-kata itu keluar, jendela mobil diturunkan, dan Paman Olsen menatapnya dengan serius. "Kumpulkan semua orang kita. Kita harus pergi ke kediaman Olsen." Bab 270. Mendengar kata-kata Paman Olsen, Alice sempat terkejut. Kemudian dia menarik sudut mulutnya. "Paman, kamu tidak akan menggunakan kekerasan hanya karena kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, kan? Tindakan seperti itu tidak dibenarkan dalam keluarga kita." Paman Olsen, bagaimanapun, memiliki pandangan dingin di matanya saat dia bertanya, "Berapa banyak orang yang telah kamu bawa ke Oceanion?" Apa yang dipikirkan Keira, juga dipikirkan Paman Olsen. Orang yang bisa membunuh Nyonya Horton secara diam-diam di bawah pengawasan Louis di Oceanion dan kemudian pergi tanpa jejak, tanpa meninggalkan bukti apapun hingga hari ini, jelas bukan individu biasa. Melihat ekspresi seriusnya, Alice menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Ia segera membuka mulutnya, "Pengawalku, bersama dengan pengawalmu, di tempat terbuka dan di tempat gelap, kami memiliki sekitar 30 orang. Paman Olsen mengatupkan rahangnya, dia tidak tahu apakah orang-orang ini akan cukup. Tetapi dia tahu bahwa mereka tidak mampu melakukan satu kesalahan pun. Dia menatap langsung ke arah kediaman Horton. "Pinjam orang dari Louis." "Baiklah. Berapa banyak?" "Makin banyak makin baik." "Kepung kediaman Olsen. Aku tidak mau ada satu lalat pun yang lolos." "Ya." Alice segera berlari menuju kediaman Horton.
Karena Louis tidak mau pergi ke krematorium, Oliver mewakilinya dan membawa serta Jake. Louis masih berdiri di tempat, menatap ke arah kendaraan berangkat. Dia segera mendekati Louis. "Paman, saya ingin meminjam sebagian tenaga kerja Anda." Pernyataan ini akhirnya memancing reaksi dari Louis. Namun tanpa meminta rincian lebih lanjut, ia hanya berkata, "Biar Tom yang mengaturnya." "Oke." Alice berbalik untuk pergi, tetapi menoleh ke arah Louis. Melihat ekspresinya yang putus asa, dia hanya bisa menepuk bahunya dan berbalik untuk pergi. Keira melihat Alice pergi dan melangkah untuk mengikutinya, tetapi Howard menahan pergelangan tangannya. "Mau kemana?" Mata Keira berkedip. "Paman Olsen memintaku untuk memeriksa Nyonya Olsen lagi." Namun, Howard menatapnya dengan aneh dan tiba-tiba tersenyum. "Apakah kamu akan kembali malam ini?" Keira merasa dia agak aneh, tetapi pikirannya sepenuhnya terfokus pada Nyonya Olsen, dan dia hanya berkata, "Ya." Dia pergi terburu-buru. Dia tidak menyadari bahwa setelah dia pergi, Howard mendekati Louis dan berbicara dengan suara pelan, "Tuan Horton, saya juga percaya bahwa istri Anda tidak meninggal." Louis menoleh padanya. Howard, dengan senyum yang menyenangkan, melangkah maju dan mencondongkan tubuh ke telinganya. Keira sama sekali tidak menyadari apa yang sedang dilakukan Howard. Saat itu, dia sudah keluar dari kediaman Horton dan kebetulan melihat Alice melapor kepada Paman Olsen. Dia berlari, membuka pintu mobil, dan masuk. Karena dia memakai masker, Alice tidak melihat wajahnya dan terkejut. "Hei, kamu." Paman Olsen kemudian menengahi. "Dia temanku." Alice langsung menunjukkan ekspresi haus gosip, menatap tajam Keira. Pada saat itu, seseorang datang melapor. "Paman, kami telah mengetahui bahwa Taylor telah membawa Nyonya Olsen pulang. Orang-orang kami telah mengepung villa itu, dan kami tinggal menunggu Anda. Ayo berangkat sekarang juga." Di kediaman Olsen, Taylor menggendong Nyonya Olsen ke atas. Bibi Salt melangkah maju, hendak membantu Nyonya Olsen melepaskan pakaian luarnya, tetapi Taylor berkata, "Aku akan melakukannya sendiri, Bibi Salt." Bibi Salt berhenti sejenak. "Tuan." Taylor menatapnya dengan tegas. "Aku bilang, aku yang akan melakukannya." Bibi Salt mengernyitkan alisnya, lalu berbalik menatap Nyonya Olsen, hanya untuk melihat Nyonya Olsen balas menatapnya dengan tatapan muram. Taylor melanjutkan, "Bibi Salt, setelah menikah dengan Shirley selama lebih dari 20 tahun, kupikir Bibi akan mengerti maksudku." Bibi Salt terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu." Saat Nyonya Olsen memperhatikannya berjalan pergi, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian dia melihat Bibi Salt meninggalkan ruangan, sambil berpikir menutup pintu di belakang mereka. Saat pintu tertutup, Taylor menoleh untuk melihat ke arahnya. "Shirley." Ia berjalan perlahan dan mulai membantu Nyonya Olsen melepaskan pakaiannya. Ketika tiba saatnya untuk mengenakan pakaian dalam, Nyonya Olsen menggigit bibirnya dengan kuat, dan air mata kembali mengalir tanpa suara di pipinya. Penolakannya yang keras kepala membuat Taylor langsung marah. Dia mengeluarkan ikat pinggangnya, mengacungkannya, dan tepat saat dia hendak mengayunkannya ke arah Mrs. Olsen, dia tiba-tiba berhenti. "Aku tidak bisa memukulmu, Shirley. Sebelum kita berangkat besok, kamu tidak boleh menunjukkan kekurangan apapun, kalau tidak, Louis akan menyadarinya." Dia mengerutkan kening, "Tapi kalau aku tidak bisa memukulmu, bagaimana aku bisa membuatmu tunduk?" Tak lama kemudian, matanya sedikit berbinar, "Aku punya ide." Setelah berkata demikian, Taylor menjambak rambut Nyonya Olsen dan menyeretnya ke kamar mandi yang bak mandinya telah terisi air. Ia memasukkan Nyonya Olsen ke dalam bak mandi dan kemudian dengan kejam mendorong kepalanya ke dalam air. Mendeguk, gelembung-gelembung muncul di bak mandi, dan Taylor mengangkat kepala Nyonya Olsen, menyeka pipinya dengan handuk, dan bertanya, "Shirley, apakah kamu bersedia menyerah padaku sekarang?" Wajah Nyonya Olsen basah oleh air. Ia menatap tajam ke arah Taylor, tidak dapat berkata apa-apa, tetapi ia berhasil menyemburkan air ke wajahnya. Taylor menyeka pipinya, ekspresinya mengerikan dan mengerikan. "Shirley, kamu terlalu nakal, kamu masih perlu diberi pelajaran." Saat kata-kata itu diucapkannya, dia sekali lagi mendorong kepalanya ke dalam air. Nyonya Olsen hanya merasakan hidung dan mulutnya terisi air, cairan itu tampaknya berubah menjadi bilah-bilah yang melilit paru-parunya, menyebabkan rasa sakit yang menyesakkan di dadanya. Dalam kondisi ekstrim ini, tubuhnya akhirnya bereaksi.
Namun karena ia telah disuntik dengan pelemas otot, ia akhirnya tidak dapat mendorongnya dan hanya dapat melawan dengan lemah. Nyonya Olsen merasakan kegelapan di depan matanya, dan rasa sakit yang menyesakkan menyiksanya, membuatnya merasa seolah-olah dia akan mati kapan saja. Namun, dia belum ingin mati. Dia baru saja mendapatkan putrinya kembali, dan dia tidak ingin membuatnya sedih. Saat berikutnya, dia ditarik keluar dari air lagi. Dia terengah-engah, udara segar sangat berharga baginya. Namun sebelum dia bisa mengatur napas, kepalanya terdorong kembali ke dalam air. Mungkin efek suntikan itu perlahan menghilang, atau mungkin naluri untuk bertahan hidup yang memberinya kekuatan. Tangannya akhirnya merasakan sensasi. Dia meraih tangan Taylor, mencoba membuatnya melepaskannya. Tetapi Taylor jauh lebih kuat darinya dan dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Memercikkan, rasa sakit karena kulit kepalanya robek sangat hebat, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan mendapatkan udara kembali. Saat Nyonya Olsen terengah-engah, Taylor sekali lagi mendekatinya, mencubit dagunya dengan kuat. "Shirley, apakah kamu sudah memutuskan? Apakah kamu akan menyerah padaku?" Nyonya Olsen masih melotot tajam ke arahnya, suaranya berusaha mengucapkan dua kata, "Kamu menjijikkan." Tamparan, Taylor tidak dapat menahan diri lagi dan menamparkan wajahnya dengan keras. Lalu dia mencengkeram bahunya. "Kenapa? Kau lebih baik mati daripada bersamaku." Nyonya Olsen melotot marah padanya. "Iya, kamu." Taylor mengepalkan tangannya erat-erat, lalu tiba-tiba merobek pakaian Nyonya Olsen, membuatnya merasa benar-benar terbuka. Matanya membelalak ketakutan, berusaha menutupi dirinya, tetapi Taylor sudah mencibir. "Shirley, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang enggan, dan itulah sebabnya aku harus memaksamu." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk. Sementara itu, di lantai bawah, Paman Olsen dan Keira tiba dengan mobilnya. Mereka tidak mengetuk tetapi menyuruh seseorang mendobrak kunci pintu dan bergegas masuk bersama pengawal. "Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian?" Bibi Salt berteriak kaget, mencoba menghentikan mereka, tetapi dia ditangkap oleh para pengawal. Paman Olsen melihat sekeliling. Di mana Taylor? Ini adalah kali pertama dia berada di rumah Olsen, dan dia tidak terbiasa dengan tata letaknya. Namun, Keira melihat kepanikan di wajah Bibi Salt, dan mengikuti pandangannya, dia langsung melihat kamar tidur utama di lantai atas. Dia langsung berkata, "Itu dia." Mendengarnya, Paman Olsen dan dia segera bergegas ke atas. Baru saja sampai di pintu kamar tidur utama, mereka mendengar jeritan memilukan dari Nyonya Olsen. "Taylor, lepaskan aku." Bab 271. Mendengar ini, pupil mata Keira mengerut. Dia langsung mencoba mendorong pintu hingga terbuka, tetapi ternyata pintunya terkunci dari dalam. "Menyingkir." Setelah mendengar perintah itu, Paman Olsen menendang dengan ganas. Ledakan, pintunya ditendang hingga terbuka, menyebabkan serpihan kayu beterbangan, tetapi mereka berdua tidak peduli dan langsung bergegas masuk ke dalam ruangan. Mereka melihat lantai kamar tidur utama basah, dan tangan Nyonya Olsen diikat ke pegangan tangan kamar mandi dengan ikat pinggang, lantai dipenuhi handuk mandi dan pakaian robek. Wajah Nyonya Olsen dipenuhi kemarahan dan putus asa, tubuhnya sedikit gemetar. Taylor saat itu bertelanjang dada, hanya mengenakan celana panjang yang basah kuyup. Mendengar pintu terbuka, dia menoleh tajam, dan saat melihat Paman Olsen dan Keira, dia terkejut. Dia telah mencintai Nyonya Olsen selama lebih dari 20 tahun dan masih sangat mencintainya, tetapi cinta itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Meskipun demikian, naluri pertamanya adalah khawatir akan rasa malu Nyonya Olsen. Terutama di depan Paman Olsen, dia tahu istrinya akan merasa lebih tertekan, jadi insting pertama Taylor adalah meraih handuk mandi dan menutupi tubuh Nyonya Olsen. Dan dengan begitu, dia berhasil menjaga harga diri Nyonya Olsen di hadapan orang lain. Paman Olsen hanya melirik sekali sebelum dia segera mengalihkan pandangannya, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Tangan Nyonya Olsen diikat, ekspresinya kesakitan dan putus asa, jelas bukan atas kemauannya sendiri, dan meskipun ia mengenakan handuk mandi, orang bisa melihat bekas luka di bahu dan kakinya yang terbuka. Apakah dia korban kekerasan dalam rumah tangga? Pengungkapan ini mengejutkan Paman Olsen, membuat matanya langsung menyala-nyala karena marah. Dia adalah wanita yang dia puja selama lebih dari 20 tahun, yang sangat dia sayangi dan sangat dia dambakan.
Dia adalah seseorang yang bisa diambil dengan paksa mengingat statusnya, tetapi dia tidak pernah berani melakukan hal seperti itu, menganggapnya akan menodai dewinya. Dan sekarang, apakah dia telah dianiaya oleh bajingan Taylor itu? Amarah menguasainya, dia mencengkeram bahu Taylor, menyeretnya paksa keluar pintu, dan begitu mereka berada di luar, tinjunya menghantam. Dia tidak melirik sedikit pun ke arah Nyonya Olsen, tetap mempertahankan sikap tenangnya yang sopan sepanjang waktu. Di dalam kamar tidur, Keira juga sangat marah. Ibu yang selalu ingin dimilikinya, ibu yang lembut dan kuat, yang mengajarinya untuk menghargai dirinya sendiri dan tidak putus asa atas asal-usulnya, telah disiksa oleh Taylor. Seperti Paman Olsen dan Taylor, dia tahu harga diri Nyonya Olsen, jadi reaksi pertamanya adalah menutup pintu. Kemudian, dia berlari ke sisi Nyonya Olsen, baru saja hendak berbicara ketika Bibi Salt, yang mengikuti di belakangnya, berseru kaget, "Nyonya, bagaimana mungkin, bagaimana ini bisa terjadi?" Nyonya Olsen memejamkan matanya karena malu, air mata mengalir dari matanya. Bibi Salt langsung menangis. "Nyonya, saya pikir Tuan hanya ingin menjadi suami istri sejati dengan Anda. Saya telah melihat kebaikannya terhadap Anda selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa tega memperlakukan Anda seperti ini? Luka-luka Anda, luka-luka ini." Nyonya Olsen mengepalkan tangannya, tubuhnya sedikit gemetar. Keira langsung berkata, "Bu, jangan khawatir tentang itu. Aku akan membantumu berpakaian." Dia melangkah maju, membuka ikat pinggang yang melingkari pergelangan tangan Nyonya Olsen, lalu berbalik untuk mencari pakaian. Namun, karena dia tidak banyak menghabiskan waktu dengan Nyonya Olsen, dia hanya bisa menoleh ke arah Bibi Salt dan bertanya, "Di mana pakaian dalam ibu disimpan?" Bibi Salt, setelah mendengar ini, menjadi bingung, menatap kosong ke arah Keira. Keira dengan tegas menarik maskernya, memperlihatkan wajahnya. Pupil mata Bibi Salt mengecil. "Nona Keira." Keira mengerutkan kening. Pakaiannya. Kemudian Bibi Salt kembali ke dunia nyata dan segera berbalik. "Benar, pakaiannya." Dia membuka lemari pakaian dan mengambil beberapa pakaian baru untuk Nyonya Olsen. Keira mengambilnya, ingin membantu Nyonya Olsen yang tak berdaya untuk berpakaian. Namun, saat dia mendekati Nyonya Olsen mencengkeram handuk mandi dengan kuat. "Bibi Salt, kumohon." Keira berhenti sebentar. Dia kemudian menyadari bahwa Nyonya Olsen sudah lama terbiasa dengan perawatan Bibi Salt, dan terlebih lagi, di depan putrinya sendiri, keadaannya saat ini terlalu acak-acakan dan menyedihkan untuk dilihat orang. Keira segera berdiri dan minggir. Bibi Salt berjalan mendekat, mencoba menarik handuk dari Nyonya Olsen. Jeritan mengerikan dari Taylor datang dari luar pintu. Nyonya Olsen langsung mengerutkan kening, lalu berkata, "Keira, keluarlah dan lihatlah. Jangan biarkan Paman Olsen melakukan pembunuhan." Kekhawatiran tampak di wajahnya. Bukannya dia takut Taylor akan dipukuli sampai mati, tetapi kalau Taylor dipukuli sampai mati, itu akan mendatangkan masalah bagi Paman Olsen. Mengingat sifat Paman Olsen yang mudah marah, dia pasti akan menyerang dengan kejam. Keira menatap Nyonya Olsen dengan khawatir, "Bagaimana denganmu?" Nyonya Olsen menundukkan pandangannya. "Saya akan mengenakan pakaian saya dan pergi keluar." Keira mengepalkan tangannya, tatapannya menyapu seluruh bagian dalam kamar mandi. Meskipun berantakan, apa yang baru saja terjadi masih bisa disimpulkan dari petunjuk yang tertinggal. Memikirkan apa yang telah dilakukan Taylor kepada Nyonya Olsen membuatnya begitu marah hingga ingin membunuhnya. Ya, dia akan keluar, untuk membantu ibunya membalas dendam ini. Keira pergi dengan ekspresi muram dan dengan penuh perhatian menutup pintu untuk Nyonya Olsen, hanya untuk melihat bahwa Taylor sudah terengah-engah. Paman Olsen memang punya andil besar. Dia tidak membiarkan orang lain membantunya, tetapi malah memukul Taylor dengan tinjunya sendiri, pukulan demi pukulan. Wajah Taylor bengkak dan memar, saat Paman Olsen mencengkeram kerah bajunya lagi. Dia mengangkat tinjunya, siap memukul Taylor. Keira melangkah maju. "Berhenti." Alis Paman Olsen berkerut, menatapnya. Tatapan mata Keira dingin. "Jangan membunuhnya dengan sembarangan. Aku akan membalas luka yang ditimbulkannya pada wanita itu 10 kali lipat, 100 kali lipat." Setelah itu, ia mengeluarkan beberapa lembar kertas, pergi ke sisi baskom untuk membasahinya, lalu meminta 2 pengawal Paman Olsen untuk menahan Taylor. Ia menempelkan kertas-kertas basah itu ke wajah Taylor satu persatu. Taylor langsung merasa sulit bernapas. Semenit kemudian,
Keira mengangkat tisu dapur dan melihat Taylor terjatuh ke tanah, terengah-engah seperti seonggok daging busuk. Keira berjongkok di sampingnya. Setelah hampir mati lemas sebelumnya, Taylor melihat wajah Keira dan akhirnya menyadari sesuatu. Pupil matanya mengecil, "Kakau, Kiki Kira." Keira tidak membantah maupun membenarkan, hanya menatapnya. "Apa kamu terkejut?" "Tentu saja, aku terkejut." Taylor memaksakan senyum. "Aku terkejut. Bagaimana kau bisa lolos? Kau berada di lautan luas, tapi kau masih hidup." Kata-katanya membuat Keira mengepalkan tangannya lebih erat. "Jadi itu memang kau. Kau benar-benar ingin membunuh kami berdua." "Tentu saja." Taylor, babak belur dan gemetar, melirik Paman Olsen. Dia perlahan menegakkan tubuhnya dan mendekat ke telinga Keira. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, "Paman Olsen ada di sini, dan aku sudah selesai hari ini, jadi aku akan memberitahumu sebuah rahasia." Bab 272. Keira tahu bahwa Kira menyimpan rahasia dan begitu pula Jody South. Dia mengerutkan alisnya. Kemudian dia mendengar Taylor berkata pelan dan perlahan, "Kira, alasan aku ingin membunuh kalian berdua sederhana saja. Aku tidak bisa membiarkan ibumu tahu bahwa dia melahirkan anak kembar tahun itu." Keira bingung. "Kenapa? Bukankah seharusnya aku mati dan ditelantarkan saat lahir? Bahkan jika dia tahu, lalu kenapa?" Taylor tercengang mendengar kata-katanya, lalu tertawa terbahak-bahak. "Itukah yang mereka katakan padamu?" Mereka. Apakah dia merujuk pada orang tua angkat Kira atau orang lain?" Taylor melanjutkan, "Kamu tidak ditelantarkan. Kamu dibawa pergi begitu kamu lahir. Aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu saat itu, tetapi jika aku mengungkapkan bahwa kamu telah dibawa pergi, ibumu akan kembali dan mencarimu dengan putus asa, jadi aku selalu menyembunyikan keberadaanmu darinya. Bagaimana mungkin aku membiarkan dia mempertaruhkan nyawanya untuk anak orang lain?" Pada titik ini, Taylor melirik Paman Olsen. Mendengar penjelasan ini, Keira merasa kepalanya seperti akan meledak. Meskipun dia telah menemukan pembunuhnya, situasinya tampaknya menjadi lebih rumit. Taylor terus berbicara dengan lembut. "Kira, mengapa kau kembali? Tanpamu, hidupku bersamanya akan tetap damai, tetapi kau menemukan Keira, dan jika kebenaran terungkap, Shirley pasti akan menyalahkanku dan meninggalkanku. Jadi, saat kau menemukan Keira, aku memutuskan untuk membiarkan kalian berdua mati." Sedikit kegilaan terpancar di matanya. "Siapapun yang berani menggangguku dan Shirley harus mati." Keira yang geram pun menamparnya. Untuk menyembunyikan masa lalu, apakah Taylor menculik dia dan Kira? Dia kemudian melemparkan mereka ke dalam kapal yang tenggelam di laut. Kalau saja dia tidak bertindak tegas, membangunkan Kira dan memecahkan jendela, kalau saja Kira tidak mati-matian menariknya dari bawah air ke permukaan, mungkin yang dikubur keluarga Horton hari ini adalah dua mayat. Meskipun kemunculan Kira tidak terduga, dia merasa sangat lembut terhadap Keira. Meskipun mereka baru menghabiskan sedikit waktu bersama, Keira sudah mengakui saudara perempuan ini. Saat dia memikirkan hal ini, Taylor tertawa lagi. Dia mencondongkan tubuhnya ke dekat telinga Keira dan berbisik, "Juga, tahukah kau? Fakta bahwa Poppy telah menukar kedua anak itu, aku secara implisit menyetujuinya karena aku tidak ingin Shirley membesarkan anak dari laki-laki itu. Salah satu putrinya diambil, yang lain ditukar, dan dengan cara ini, Shirley tidak akan memiliki kasih sayang lagi untuk anak-anak itu, dan dia hanya akan memperhatikanku." Keira mengepalkan tangannya erat-erat dan menatapnya tajam saat mendengar kata-katanya. Tiba-tiba dia mengambil tisu yang tadi dan menempelkannya ke wajah Taylor lagi, marah, dan dengan air mata menggenang di matanya, dia mencekiknya. Taylor berjuang keras untuk bernapas. Namun Keira hanya ingin dia membayar dengan nyawanya. Dia akan membayar kematian saudara perempuannya dan penyiksaan yang dilakukan pada ibu mereka, serta kehidupannya sendiri yang menyedihkan selama 22 tahun terakhir. Matanya merah karena marah saat dia menatap Taylor. Tangannya kuat seolah hendak melampiaskan semua keluh kesahnya selama bertahun-tahun. Ia teringat ketika masih kecil, setiap kali ia merasa iri melihat keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang. Ia tak hanya mendambakan sosok ibu yang normal, ia juga sudah berkali-kali berharap dalam hatinya agar ibunya bukanlah Poppy, melainkan Nyonya Olsen. Dia bahkan berharap ayahnya, Taylor, memperhatikannya. Dia bermimpi bahwa dia akan turun seperti dewa saat dia disakiti, menjauhkannya dari siksaan Poppy. Ia ingat sebelum dijual ke pedagang manusia di usia 4 tahun,
setelah dipukuli habis-habisan oleh Poppy, ia pernah bersembunyi di depan pintu. Saat melihat Taylor pulang kerja, ia sengaja muncul di hadapannya. Dia dengan lembut memanggilnya, "Ayah." Tetapi Taylor hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu menyuruh Poppy untuk mencegahnya berlarian. Poppy membawanya kembali ke ruang bawah tanah, di mana dia menghadapi pemukulan yang lebih brutal. Saat itulah Poppy menjualnya kepada para pedagang manusia. Selama bertahun-tahun, Poppy hanyalah eksekutor yang jahat. Taylor adalah dalangnya, kenangan masa kecilnya yang menyedihkan, nyawa saudara perempuannya, Kira, dan jejak-jejak penganiayaan di tubuh ibunya. Semua itu membuat Keira murka dan menekan Taylor, hanya ingin dia mati. Taylor, yang mulut dan hidungnya ditutup, perlahan berhenti meronta. Namun Keira terus memberikan tekanan. Air mata perlahan memenuhi matanya. Saat berikutnya, pergelangan tangannya dicengkeram, dan dia disingkirkan oleh Paman Olsen. Dia segera mengambil tisu dari lubang hidung Taylor. Taylor tidak bergerak. Paman Olsen melirik ke arah orang di sebelahnya, yang langsung berjongkok untuk memberikan pertolongan darurat pada Taylor. Namun, Keira menatap tajam ke arah Paman Olsen. Sepertinya jika ada yang berani menghentikannya membalas dendam, dia akan membunuh mereka juga. Namun, bagaimana mungkin orang seperti Paman Olsen bisa terintimidasi olehnya? Paman Olsen hanya mengernyitkan dahinya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Mengapa kamu begitu gelisah? Mengapa kamu lebih galak dariku? Mengapa kamu begitu membencinya?" Paman Olsen juga marah, jadi pukulannya mendarat di daging tanpa ampun. Namun, melihat Keira semakin marah, dia malah tenang. Keira tidak menjawab pertanyaannya tetapi berkata dengan suara serak, "Dia membunuh orang, jadi dia pantas mati." Paman Olsen menganggap Kira dan Keira adalah teman sekelas yang baik dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia hanya mengerutkan kening dan berkata, "Aku punya 1000 cara untuk membunuhnya. Kau tidak perlu melakukannya." Setelah mengatakan ini, Paman Olsen tiba-tiba melihat ke arah pintu kamar tidur. Lagi pula, Nona Salt adalah orang yang paling berhak berurusan dengannya. Taylor mulai bernapas. Ia terbatuk dan menatap Keira. "Kenapa kau tidak membunuhku? Bunuh aku." Keira akhirnya sadar kembali. Ia menyadari bahwa Taylor sengaja mengatakan hal-hal itu kepadanya karena ia tidak ingin hidup lagi. Paman Olsen punya banyak cara untuk membuat hidup lebih buruk daripada kematian baginya, jadi ia ingin mati di tangannya. Keira menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Taylor tergeletak di tanah, lengan dan kakinya terentang. Seluruh tubuhnya tampak rileks saat dia tiba-tiba mencibir. "Aku ingin memberimu satu pelajaran terakhir sebelum aku mati, tetapi ternyata kau bahkan tidak punya keberanian untuk membunuh seseorang. Kira, kau benar-benar lemah." Setelah menyelesaikan kalimat ini, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan menggigitnya dengan keras. Dia mencoba bunuh diri. Saat Paman Olsen mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya segera bergegas menghampiri, hanya untuk mengetahui bahwa Taylor telah menelan racun yang tersembunyi di antara giginya. Racun itu bereaksi cepat, segera setelah menelannya, dia memuntahkan seteguk darah hitam. Taylor menoleh ke arah kamar tidur, mengulurkan tangannya dengan pandangan penuh perjuangan seolah mencoba meraih sesuatu. "Shirley," orang di sebelahnya memeriksa dan mendesah. "Itu racun yang membunuh seketika. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Paman Olsen kemudian berbalik ke arah kamar tidur dan berkata kepada Keira, "Silakan tanya Nona Salt apakah dia ingin menemuinya untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang telah menemaninya selama lebih dari 20 tahun dan melindunginya. Jody mungkin ingin mengantarnya pergi." Meskipun Keira merasa itu tidak perlu, itu adalah pilihan ibunya, jadi dia berjalan ke pintu dan mengetuk. Namun tidak ada jawaban dari dalam kamar. Keira sedikit tertegun, mengetuk lagi, namun tetap tidak ada yang menjawab dari dalam. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar sekali, ketika Taylor menculik Keira dan Kira serta mencoba membunuh mereka berdua, dia punya kaki tangan, tetapi masuknya mereka ke rumah Olsen terlalu mudah, tanpa perlawanan. Jadi, di mana kaki tangannya? Paman Olsen juga menyadari hal ini, dan mereka berdua dengan kasar mendorong pintu kamar tidur, bergegas masuk hanya untuk mendapati kamar tidur itu kosong. Jody Salt dan Bibi Salt sudah menghilang. "Segera periksa sekitar, kunci seluruh kompleks." Paman Olsen berlari keluar dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Taylor yang sedang sekarat di tanah tiba-tiba berteriak, "Itu mereka. Mereka telah menangkap Shirley. Cepat,
Selamatkan dia, selamatkan dia. Ekspresinya cemas, jelas tidak menyangka akan mengalami hal ini. Lelaki yang sekarat itu tampak kembali bersemangat, duduk dari lantai dan menunjuk ke kamar sebelah. Kamar tidur utama memiliki lorong rahasia yang mengarah ke rumah sebelah. Mereka pasti membawa Shirley ke sana. Belum sempat dia berkata demikian, Paman Olsen sudah menyerbu keluar pintu bersama anak buahnya. Saat Keira hendak menyusul, Taylor tiba-tiba menarik ujung celananya. Kira, selamatkan Shirley. Tolong selamatkan dia. Keira langsung menatapnya, lalu mencengkeram kerah bajunya. Siapa mereka, sebenarnya? Mata Taylor melebar, mereka. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, ia terbatuk keras, darah mengucur dari mulutnya. Mata Taylor berkaca-kaca, dan ia terkulai lemas, tak berdaya. Keira mengumpat pelan dan berlari mengejar Paman Olsen. Keadaan mendesak mendorongnya maju, pikirannya berpacu dengan pikiran tentang ibunya dan bahaya yang dihadapinya. Dia tidak akan membiarkan mereka lolos. Dia tidak akan membiarkan ibunya menderita lagi. Anak buah Paman Olsen sudah menyerbu daerah itu, mencari di setiap sudut rumah yang bersebelahan. Keira bergabung dengan mereka, bertekad untuk menemukan ibunya dan membawanya ke tempat yang aman. Bab 273. Kata-kata itu belum selesai ketika tiba-tiba, dari atap villa sebelah, terdengar suara helikopter yang mulai terbang. Melalui jendela, Keira menyaksikan tanpa daya ketika sebuah helikopter tiba-tiba lepas landas. Penglihatannya sangat bagus, sehingga dia melihat Jody dan Bibi Salt diikat tangan dan kaki oleh dua pria, tergeletak di dalam helikopter. Jody tampaknya memperhatikan Keira. Wajahnya menempel di kaca, dan mulutnya terbuka dan tertutup, seolah mencoba mengatakan sesuatu. Paman Olsen sudah bergegas mendekat, tetapi dia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan helikopter itu terbang cepat menjauh, sementara semua orang melihatnya tak berdaya. Namun Paman Olsen tidak menyerah. Ia segera masuk ke mobilnya dan mengejar helikopter itu. Keira kini lemah dan tidak sekuat sebelumnya, jadi dia tidak mengejar mereka. Dia menoleh ke arah Taylor. Di wajahnya, dia melihat kekhawatiran yang mendalam. Baru setelah pesawat itu menghilang di cakrawala, Taylor tampaknya tidak dapat menahannya lagi, dan sekali lagi, seteguk darah hitam muncrat keluar. Keira bertanya sekali lagi, Taylor, siapa mereka sebenarnya? Bagaimana aku bisa menyelamatkan ibuku? Taylor sudah sangat lemah. Kalau saja tidak karena hembusan nafas terakhirnya, dia pasti sudah mati. Mulutnya terbuka dan tertutup saat dia menggenggam erat tangan Keira. Dengan getir dia berkata, karena kaulah, Kira, kaulah yang mengenali Keira yang membawa mereka kepadaku. Mereka mencari mitraku dan membunuh Keira. Dan karena kaulah yang menemui ibumu, yang menyebabkan mereka menculik Shirley. Dia batuk darah dengan deras, emosinya memuncak, tatapannya pada Keira kini dipenuhi kebencian. Setelah mereka membawamu pergi, mengapa kau harus kembali lagi? Mengapa kau membawa mereka kembali? Shirley dan Keira sangat bahagia. Kenapa kau harus menghancurkan kehidupan yang damai ini? Shirley nyaris berhasil melarikan diri saat itu, dan sekarang dia ditangkap lagi. Tiba-tiba, dia tampak kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh ke tanah. Itu salahku. Kupikir dengan membunuhmu dan Keira, mereka akan menyerah pada Shirley. Ternyata aku salah besar. Darah mengalir dari mulutnya, membuat kata-katanya tidak jelas, tetapi Keira masih mendengar apa yang dikatakannya. Kira, kau sangat lemah dan tak berguna. Mengapa kau, di antara semua orang, hanya kau yang selamat? Apa gunanya kau? Jika itu Keira, dia mungkin punya kekuatan untuk menyelamatkan Shirley. Keira tidak peduli dengan kebenciannya. Dia berlutut dengan satu kaki untuk mendekatinya, suaranya dingin dan tegas. Aku adalah Keira. Saat kata-kata itu keluar, mata Taylor yang sudah kehilangan kilaunya, tampak fokus sekali lagi. Dia mungkin tidak bisa melihat dengan jelas lagi, tetapi dia berusaha keras untuk melihat ke arah Keira, bingung. Kamu Keira. Keira mendekat padanya, berbisik di telinganya. Ya, yang meninggal adalah Kira. Katakan padaku, siapa mereka, bagaimana aku bisa menyelamatkan ibuku? Taylor tampak melihat harapan. Ia berusaha meraih tangan Keira. Keira, ini benar-benar kau, Shirley pasti bisa diselamatkan. Dia meneteskan air mata darah, berjuang untuk menyampaikan apa yang dia ketahui kepadanya. Mereka adalah keluarga selatan. Aku tidak tahu di mana mereka berada.
Yang ku tahu hanyalah Shirley selalu berusaha melarikan diri dari mereka. Ketika Shirley dan aku datang ke Oceanion, itu untuk menghindari mereka. Kira baru saja lahir ketika dia diculik oleh orang-orang itu, dan kemudian Shirley melahirkanmu. Keira, aku telah berbuat salah padamu. Aku menukarmu dan Isla, memang karena cemburu, tidak ingin Shirley membesarkan anak orang lain, tetapi juga untuk melindungi Shirley. Kau dan Kira terlalu mirip. Aku takut kau akan mirip. Tahun-tahun ini, mereka tampaknya tidak tahu bahwa Shirley dan kamu berada di Oceanion. Kiralah yang membawa mereka ke sini. Keira, sekarang setelah mereka tahu tentangmu dan Shirley, saat kau menunjukkan wajahmu, bencana pasti akan terjadi. Hanya orang yang tidak berguna seperti Kira yang dibiarkan hidup. Kira mengenal mereka tampaknya berhubungan dengan Kira. Kamu harus tetap berpura-pura menjadi Kira, mereka akan datang untukmu, ikuti petunjuknya, dan selamatkan Shirley. Suara Taylor melemah, kesadarannya seakan menghilang. Saat itu, tangannya telah jatuh ke tanah. Dia menatap langit-langit dengan mata terbelalak. Tidak ada cahaya tersisa di matanya. Hidupnya telah mencapai akhir. Di saat-saat terakhirnya, dia berbisik pada dirinya sendiri, Shirley, apakah kamu pernah mencintaiku? Dia seakan melihat gadis yang telah mempesona dirinya di masa muda muncul sekali lagi. Dia tersenyum saat berjalan ke arahnya, lalu berbalik dan pergi. Dia mengulurkan tangan, mencoba menggenggamnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak menangkap apapun. Taylor sudah meninggal. Itu kasus bunuh diri. Setelah Keira menelepon polisi, dia tidak terlibat lebih jauh. Dia pergi mencari Paman Olsen. Jawaban Paman Olsen adalah bahwa helikopter itu telah menghilang di lautan luas, dan meskipun ia mengejarnya dengan kapal pesiar, sudah terlambat. Pada akhirnya, tidak seorang pun tahu kemana helikopter itu terbang. Paman Olsen kembali ke ibu kota semalaman, siap mengerahkan semua sumber dayanya untuk menyelidiki keberadaan Jody. Tetapi Keira tahu mereka tidak akan menemukan apapun. Sama seperti terakhir kali, dengan kerjasama, mereka, Taylor telah menculik dia dan Kira, dan sampai sekarang, belum ada petunjuk sama sekali. Mereka adalah anggota keluarga selatan. Nama belakang Nyonya Olsen adalah South atau Selatan, dan begitu pula Kira. Kira tidak pernah kembali ke rumah ibunya selama lebih dari 20 tahun, orang tua angkat Kira juga telah meninggal dunia sejak lama. Keira tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, ia hanya merasa ada kabut tebal yang menghalangi pandangannya dan menghalangi arahnya. Taylor sedang sekarat, dan dia yakin dia mengatakan kebenaran. Keira, dalam bahaya, tapi, Kira, dibiarkan hidup. Untuk saat ini, dia hanya bisa berperan sebagai Kira, yang perlahan-lahan menyatukan semua bagian dan melibatkan orang-orang di balik layar. Saat itu sudah larut malam, tapi tatapan Keira tetap tegas. Jody adalah orang yang paling ia sayangi dalam hidupnya. Ia harus menyelamatkan ibunya apapun yang terjadi. Tepat saat dia kembali ke hotel di lantai bawah, ponselnya bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan WhatsApp dari Howard. "Kamu di mana? Sudah larut malam, apa yang masih kamu lakukan di luar? Kembalilah." Keira menundukkan pandangan dinginnya dan membalas pesan itu. Di bawah, sebentar lagi naik. Hari sudah mulai larut, Amy seharusnya sudah tidur nyenyak sekarang, kan? Tetapi dia tidak tahu bahwa di lantai atas, di kamarnya, tidak ada Amy, hanya dua pria. Yang satu bernama Howard, sementara yang satu lagi, diselimuti aura kemewahan dan sikap acuh tak acuh dengan sikap lelah, adalah Louis. Pada saat itu, mata Louis berbinar. Di mana sebenarnya Keira? Howard tersenyum ramah. Di bawah. Dia akan segera datang, Tuan Horton. Anda tidak akan kecewa. Setelah pernyataan itu, terdengar bunyi bip di pintu, dan Keira masuk. Bersambung ke bab selanjutnya.